Kenapa bisa jaring? Nilainya ada yang jumlah yang terlalu jauh jaraknya itu ya. Ringnya terlalu jauh. Nah, itu perlu kami luruskan. Nah, sehingga malam-malam kami telepon saja dosen dan guru untuk menyelesaikan nilai yang jomblang tersebut. Tapi alhamdulillah untuk hari pertama aman. Di siapa yang kena hari pertama itu aman, alhamdulillah tidak ada masalah, lanjut ke UPI. Nah, kegiatan induksi ini betul-betul Bapak Ibu perlu ikuti sampai tuntas. Artinya jangan sambil gerabah, apalagi sambil taguring. Jangan sampai terjadi yang demikian. Jadi ikuti sampai tuntas, simak dan perhatikan ya penjelasan dari narasumber yang sudah kami minta untuk memberikan induksi kepada Bapak Ibu. Adapun narasumber yang kami minta pada hari ini ada 4 orang, yaitu Ibu Dr. Inna Mutmainah MA, itu bidang pedagogi. Kemudian Ibu Dr. Hajjah Mila Hasanah MAG, bidang profesional akidah akhlak. Kemudian Ibu Dr. Anda Mudiah MAG, bidang profesional SKI. Dan Bapak Dr. Muhammad Ramli MPD, bidang profesional PAI. Hadirin yang kami hormati, perlu kami laporkan kepada Bapak Dekan dan narasumber bahwa peserta yang hadir mengikuti induksi ini adalah mahasiswa PPG batch 1 yang berjumlah 297 dan ditambah dengan mahasiswa retaker. Jadi lumayan kita pada hari ini untuk yang pagi. Untuk sisi siang nanti menyesuaikan dengan mapelnya. Jadi ada mapel untuk profesional PAI, ada profesional SKI dan profesional akidah. Itu nanti yang masing berpisah dari Zoom yang pertama ini. Kalau Zoom yang pertama ini gabungan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami minta kepada Bapak Dekan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Hamdan Haim MPD untuk memberikan sambutan dan pengarahan serta sekaligus membuka acara induksi dan bedah kisi-kisi soal UPI pada hari ini secara resmi. Terakhir, kami harapkan kepada Bapak dan Ibu narasumber untuk memberikan pencerahan dan penjelasan tentang prediksi soal-soal UPI berdasarkan kisi-kisi soal yang diberikan oleh tim Panitia Nasional OKM PPG. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Andes Haji Murdan MAG yang telah memberikan sambutan. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin oleh Bapak Dr. Haji Hamdan MPD, kepada sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih Pak Husaini. Bisa dengar suara saya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua PPGI Bapak Dr. Andes Haji Murdan MAG, yang saya hormati Sekretaris Prodi PPGI Ibu Kubrina Yusuf MPDI serta jajarannya, yang saya hormati dan saya banggakan narasumber ya, ada Ibu Inna Mutmainah ya,
MA PhD, kemudian ada Bapak Dr. Muhammad Ramli MPD, kemudian Ibu Dr. Hajjah Mila Hasanah MAG, dan juga Ibu Dr. Anda Hajjah Mudiah MAG, laku narasumber pada kegiatan bedah kisi-kisi OP pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati para peserta, mahasiswa PPG batch 1 dan juga retaker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan bedah kisi-kisi ini ya, dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar ya. Diharapkan nanti bisa dapat mengikuti sampai selesai ya. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan dari Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, tabi'in, mengikut dan pengamal sunnah beliau hingga zaman. Terima kasih kepada Ketua PPG dan beserta jajarannya yang sudah menyaksikan acara ini dengan keras, kerja keras gitu ya. Karena di PPG ini selalu siap setiap saat gitu ya. Begitu padatnya kegiatan ya. Saya doakan mudah-mudahan ketua dan seluruh tim pengelola PPG sehat walafiat ya. Amin. Bisa menjalankan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia membantu pihak penyelenggara dalam rangka membimbing, kemudian juga memberikan pencerahan serta bagaimana memahami nanti soal-soal OP yang akan dihadapi oleh para mahasiswa PPG di batch 1 dan juga retaker di tahun 2023 ini. Yang pertama saya ucapkan dulu kegiatan ini yang seperti disampaikan oleh Ketua PPG itu merupakan sangat penting ya, karena Bapak Ibu akan menghadapi kegiatan ujian pengetahuan yang ini dilakukan secara sistem ya. Jadi tidak berdasarkan perasaan manusia ya. Ini sudah menggunakan sistem yang tidak ada intervensi oleh manusia gitu ya, untuk penilaian dan sebagainya gitu ya. Nah, karena itu benar-benar dipersiapkan, baik persiapan mental, pengetahuan, maupun juga teknis lainnya. Hari ini Bapak Ibu akan diberikan nanti bagaimana cara memahami ya soal-soal yang insya Allah nanti akan keluar tidak jauh beda. Kenapa? Karena soal hot ya, high order thinking gitu ya. Jadi yang perlu dipahami itu bagaimana cerita dari soal itu ya. Biasanya soalnya panjang gitu ya, jawabnya singkat. Nah, jadi nanti mana clue-nya ya. Kalau bisa mana kunci, kata-kata kuncinya yang bisa nanti menunjuk kepada jawaban yang benar. Nah, tentu ini kita bersyukur bahwa ada induksi yang dilakukan oleh panitia ya secara lokal gitu ya, dan juga nanti akan didampingi oleh narasumber ya, baik terkait dengan pedagogi ya, profesional ya, yang itu akan diberikan nanti pada saat ujian OP ya, ujian pengetahuan. Nah, untuk Bapak Ibu ya bersungguh-sungguh gitu ya mengikuti kegiatan ini ya, karena biasanya hasilnya tidak pernah mengkhianati usaha kita gitu. Jadi hasil tidak pernah mengkhianati usaha kita. Manjada wajada gitu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat gitu ya. Nah, ini barangkali yang perlu kita pegangi ya. Jadi jangan sampai dipikir oh masih ada retiker, masih ada nanti kedua, jangan. Pokoknya sekali ambil lulus gitu ya. Ya, jangan berpikir oh masih ada nanti, kalau lulus nanti ada kesempatan lagi gitu ya. Jangan berpikir demikian gitu ya. Karena kalau sudah retiker itu biasanya beban mentalnya lebih berat daripada yang pertama gitu ya. Itu biasanya gitu ya. Nah, karena itu sekali ambil langsung lulus gitu ya. Kami juga berharap kerjasamanya, karena ini juga taruhan dari LPTK Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tahun kemarin kita baru mendapatkan 76% kelulusan ya, kelulusan peserta, dan kami berharap di tahun 2023 ini ada peningkatan lah gitu ya, di atas 80%. Nah, tentu ini tidak mudah Bapak Ibu ya, para peserta ya. Samping tadi pengelola sudah menyiapkan narasumber untuk memahami kisi-kisi ya, soal, sehingga nanti Bapak Ibu tidak shock lagi nanti melihat soal yang aslinya gitu ya.
Nah, kemudian juga nanti ada tryout dengan pihak luar ya. Nanti juga akan memberikan pengalaman ya. Jadi sehingga pada saat OP yang sebenarnya itu Bapak Ibu sudah terbiasa gitu ya. Dia tryoutnya juga. Ini beri pengalaman langsung bagaimana menghadapi OP itu gitu ya. Nah, karena itu manfaatkan sebaik-baiknya yang sudah difasilitasi oleh pihak pengelola, oleh panitia gitu ya. Kegiatan ini sampai selesai. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan ke narasumber nantinya gitu ya. Pihak panitia sekira pengelola itu 24 jam siap melayani Bapak Ibu gitu ya. Untuk kegiatan PPG ini agar Bapak Ibu nanti mendapatkan hasil yang optimal dan bisa lulus ya. Dan tentu saja ya profesionalitas kita itu akan diganjar nanti dengan tunjangan sertifikasi. Ya. Ya itu barangkali yang tidak panjang lebar. Yang penting Bapak Ibu siapkan mental, siapkan pengetahuan, persiapkan segala teknis yang barangkali yang terkait dengan OP itu ya. Mungkin saya yakin pihak pengelola sudah menyampaikan itu ya. Terkait dengan sinyal ya, kota dan sebagainya mungkin itu. Karena menurut informasi Bapak Ibu ya, ketidaklulusan peserta itu bukan karena pengetahuannya gitu ya. Tapi terkadang adalah faktor teknis seperti jaringan misalnya ya, atau misalkan tidak paham tentang peraturan gitu ya, ditegur 3 kali tetap saja tidak paham gitu ya, akhirnya diskualifikasi. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu ya, nilainya tinggi tapi diskualifikasi nggak lulus juga gitu ya. Nah ini jangan sampai demikian Bapak Ibu ya. Tolong nanti dicermati bagaimana aturannya, teknisnya, kuotanya ya, sambil kita mempersiapkan pengetahuan ya dan informasi hari ini pada kisi-kisi pada hari ini gitu. Saya berharap mendoakan juga mudah-mudahan Bapak Ibu, para pengelola dan juga para peserta sehat walafiat ya, sehingga bisa menyelesaikan tinggal di ujung ini. Itu kata puasa ini kemarin itu 4 bulan ditentukan 4 jam gitu ya. Jadi 3 jam OP itu menentukan usaha Bapak Ibu selama 4 bulan gitu ya. Jadi benar-benar 3 jam nanti itu benar-benar sudah siap gitu ya pada kegiatan OP itu ya. Kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, para panitia dan juga para peserta yang berhadir. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan bedah kisi-kisi OP batch 1 tahun 2023 kita buka dengan sama-sama. Semoga pertemuan ini akan berkah gitu ya. Dan juga Bapak Ibu mempunyai wawasan bagaimana cara menghadapi ini. Demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Banjarmasin yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasi untuk kita yang terutama Bapak Ibu peserta yang sebentar lagi akan mengikuti kegiatan UP ya di tanggal 9 dan 10 September. Sekaligus tadi juga beliau sudah membuka kegiatan bedah kisi-kisi kita pada hari ini. Acara berikutnya adalah doa ya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Safrudin ya dari kelas Akidah Akhlak. Bener ya? Pak Safrudin ada di sini? Syahrudin Pak. Pak Syahrudin. Ada Bapak? Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha minal rahmah shumulaha wa minal afiyati usulaha minal aishi argadahu minal amri as'adahu minal waqti atahabah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami ammah wa minal fadli azbah wa minal lutfi anfa'ah wa minal rizki awsah. Allahumma kun lana ya jabbar wa la takun alaina.
اللهم اختم بالسعادة أجالنا وحكم بالزيادة أعمالنا واكرم بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك ومسيرنا ومالنا واسبك جهجال عفوك عنا ذنوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وعزنا من الدنيا والآخرة من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك عيسة حنية وميتة ومرضا كرمبوزي ولا فاضح. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة ومرضا كرموزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة ومرضا كرموزي ولا فاضح. ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa Inna wa minkum ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Syahruddin dari Tanah Bumbu, Pak ya. Oke, nah, kemarin kita ketemu yang sedang membacakan doa di pagi hari ini. Sebelum kita menutup acara pembukaan, kita ada sesi foto bersama nih. Silakan Bapak Ibu untuk bisa open cam dan memberikan senyum semangat terbaiknya, gitu. Kita persilahkan ke Ibu Febri ya. Oke. Ya, silakan Bu Febri. Bapak Ibu, silahkan membuka kameranya. Saya hitung sampai 3, oke? 1, 2, 3. Sebentar. Ini slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2. Coba bentar, ini ada. 1, 2, 3. Slide keempat. Ini ada 10 slide. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2. Saya menunggu membuka kamera, ternyata tidak terbuka. Mulai gelap. 9. Oh, sudah mulai tidak ada yang membuka kamera. Silakan Pak Usaini. Oke, terima kasih Bu Febri yang sudah memandu sesi foto bersama kita. Demikian acara rangkaian acara pembukaan bedah kisi-kisi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah membuka kegiatan kita, Bapak Kaprodi dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Marilah kita tutup kegiatan pembukaan kita dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Berikutnya, kegiatan dan kisi-kisi kita ini terbagi menjadi 2 sesi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di jam 9.30 sampai jam 11.30 ini, kurang lebih 3 jam ya, kegiatan bedah kisi-kisi pedagogik yang akan kita nanti Dr. Inna Mutmainah. Nah, setelah itu kita nanti akan break sampai jam 13.00 WITA. Jadi 11.30 atau lebih dikit nanti sampai jam 13.00 akan break, dan nanti kita akan masuk ke dan di jam 13 sampai jam 15 WITA nanti. Nah, itu Bapak Ibu sudah terbagi ke 3 ruang Zoom ya, berdasarkan mapelnya masing-masing. Ya, karena akan bedah kisi-kisi soal profesional ya. Yang pertama nanti ada kisi-kisi profesional mapel PAI, itu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ramli MPD. Kemudian bedah kisi-kisi mapel akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Mila Hasanah MAG. Kemudian juga ada bedah kisi-kisi mapel SKI yang itu disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Mudiah MAG. Nah, di jam 9 dan 11 sampai 11 ini kita masih tergabung dalam satu ruang Zoom ya. Di ruang Zoom ini bedah kisi-kisi pedagogik. Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu tegang nanti boleh sambil minum ya, ngopi nggih. Yang penting tidak tertidur. Karena kisi-kisi ini penting karena soal OP itu dia memang dari modul yang sudah Bapak Ibu lalui, 4 modul pedagogik dan 6 modul profesional. Kemudian itu terus diputiri dalam bentuk kisi-kisi. Nah, dari kisi-kisi itulah nanti dikembangkan menjadi soal uji pengetahuan atau OP yang Bapak Ibu akan jalani di tanggal 9-10 September. Nah, sebagai langkah dari LPTK kami menyiapkan Bapak Ibu untuk siap lulus 1 kali OP. Nah, prinsipnya lulus satu kali OP. Nah, maka ada beberapa tahapan sebelum tanggal 9 itu. Yang pertama hari ini adalah bedah kisi-kisi. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diikutkan tryout ya, tryout UP bersama dengan UIN Jogja. Nanti juga akan kami share jadwalnya, dan itu Bapak Ibu semua harus mengikuti karena pengalaman mengikuti tryout itu seakan-akan Bapak Ibu sudah OP beneran, karena sistemnya disetting seperti OP sesungguhnya, bahkan pengawasnya pun ketat. Bahkan kemarin ketika kita di Tanah Bumbu gitu ya, juga ditapin untuk kencing saja pun tidak diperbolehkan. Nah, selama 3 jam itu. Nah, okay. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang bersama kita sudah hadir Ibu Inna Mutmainah, nggih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau luar biasa cerah sekali hari ini ya. Semangat untuk membedah kisi-kisi bersama dengan Bapak Ibu yang hari ini berkesempatan hadir di ruang Zoom kita. Sudah tergabung 253, tentu dengan teman-teman pengelola. Bagaimana kabarnya Ibu? Nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Bapak mau nanya sedikit. Nggih. Ulun sampai jam berapa? Jam 11.30 Ibu. Nggih. Oh, 2 jam ya. Nggih. Terus daftar absen nanti ada linknya kah? Jadi biar peserta bisa mengisi nanti di situ. Nggih, nanti kami persiapkan nggih. Ya, jadi tidak di ruang chatting ya. Gimana Bu Febri untuk Ini sudah ada di chat. Oke. Chat. Yeah. Nah, jadi Bapak Ibu mengisinya di link itu ya. Okay. Okay. Baik, waktu sepenuhnya karena sudah jam 9.35, waktu sepenuhnya kami persilahkan untuk Ibu Dr. Inna Mutmainah MA. Oke, kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Pak.
atas kesempatannya. Ini karena saya tidak ada job jadi ditodong ini. Tidak ada upin dan ditodong. Hal Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Ini Bapak Ibu, itu satu. Yang kedua, boleh nggak panitia ini karena 2 jam, nanti di tengah-tengah kita break sekitar 5 menit buat peregangan. Boleh. Boleh banget, Bu. Boleh, Bun. Yang kedua. Yang ketiga, ini soalnya banyak banget ini dari isi nomor 72 sampai 110. Berarti ada 40-80 soal yang saya yakin tidak akan selesai dibahas dalam waktu 2 jam. Jadi nanti mungkin lebih baik daripada membahas soal panjang. Saya minta teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, langsung saja angkat tangan di ada di Zoom ini ada raise hand, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kemudian kita tidak hanya melulu membahas soal, karena kita juga akan membahas sebenarnya teorinya kayak apa sih. Jadi sebenarnya kita menyiapkan amunisi. Perlu mau bazooka, apa mau senapan laras panjang, atau hanya pistol kita siapkan. Nanti musuh itu kan kita nggak tahu. Musuhnya kecil apa besar, apa gemuk apa kurus kita nggak tahu, tapi yang penting adalah kita siapkan amunisinya. Menurut pendapat saya, ya Pak Husaini ya. Nah, jadi pokoknya kita siapkan amunisinya. Jadi kita sambil membedah teori, mereview kembali teori yang sudah kita pelajari. Terus, kemudian yang berikutnya, tentu saya bukanlah tahu segala hal. Saya minta kalau Bapak dan Ibu punya sesuatu yang bisa dibagikan di kelas ini, di ruang ini, silakan Bapak Ibu. Siapa tahu ada cara terbaik menghafal teori belajar. Nah, kuncinya tuh, silakan nanti berbagi ya Bapak Ibu. Kalau dapat kuncinya, itu mau pintu mana saja, mau soal kayak apa saja, itu akan bisa dilihat. Tuh, Bapak dan Ibu sepakat dulu. Setuju. Setuju, Bu. Iya, Bu, setuju. Iya, Bu, setuju, Bu. Terus terakhir, Pak Ibu masih bisa bertahan, ini tahap terakhir. Mungkin sudah lewat, tinggal UP, dan ini tidak ada lagi syafaat dari para dosen dan guru PAMU. Benar-benar usaha Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu. Aman. Pak Samsudi, masih udah asam uratnya udah turun? Abang Sobli. Abang Sobli, asam uratnya. Ini Pak, kemarin baru pendalaman materi udah asam urat. Nah, jadi mohon dipantau, jangan lupa bahagia PPG. Oke, baik. Peserta udah dapat soal ya Bapak? Sadan. Oke. Sudah siapkah ruangannya? Soal apa, Bu? Coba ditanyakan soal pagi nanti kami share. Oke. Yang itu. Udah ada. Belum dijawab. Oh, enggak. Nah, Bapak, Ibu, soal ini bukanlah kitab suci, jadi tidaklah lalu Bapak dan Ibu akan berpegang mati terhadap soal-soal ini, tapi yang penting adalah penguasaan Bapak dan Ibu terhadap teori-teori yang ada. Jadi baca modul, dipahami benar-benar. Jika Bapak dan Ibu tidak paham dengan membaca atau malas dengan membaca, itu di YouTube-nya tuh ada yang YouTube ya, yang saya lihat kalau pendalaman materi itu dianalisa bahan ajar, itu kan ada satu video sebagai materinya. Nah, Bapak dan Ibu yang malas baca, dengerin aja itu. Saya lihat, oke.
Ya, kalau tidak carilah YouTube sendiri yang sangat banyak di dunia maya. Baik, izin saya share screen soal ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tentang apa dulu nih, Bu? Saya mulai saja dari bagian saya kisi-kisi nomor 272 ya, Bapak. Sesuai dengan surat 72, Bu. ya. Pedagogi. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oh. Oke, sudah terlihat, Bu. Saya tadi tidak sempat menyembunyikan kunci jawaban, jadi nanti sambil kita baca saja, sambil kita telaah. Ditiram nih. Nah, baik, pertama ini mengenai IPK, penyesuaian IPK berdasarkan K13 ya Bapak Ibu. Buatnya nggak tahu kemana. Pertama, IPK itu apa Bapak Ibu? Indikator Indeks. Bisa jawab atau saya random saja. Indeks prestasi kumulatif. Indeks pencapaian kompetensi. Indeks pencapaian. Indikator pencapaian. Ya, siapa tahu ada pertanyaan yang sangat seperti ini Bapak dan Ibu. Itu Indikator pencapaian kompetensi. ya, Nitya. Si bintang, Bu. Oke. Ini dulu, Bapak mau petak dulu. Nah, abad Berdiri. kan kriteria IPK yang pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan. Ini rumit banget. Nah, sekarang kita coba kompetensi dasar ini K13 ya. K13 kalau ada kompetensi dasar membaca Al-Quran surah Al-Asr dengan sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Indikatornya titik-titik pembacaan yang terdapat. Kemudian titik-titik bacaan masing-masing hukum. Terus 3 ini. Nah, manakah yang tepat untuk mengisi titik-titik pada IPK di atas? Indikator pencapaian kompetensi. Apakah mempraktekkan, yang pertama mempraktekkan hukum-hukum bacaan, yang kedua mengidentifikasi. Nah, Bapak dan Ibu nih soal P biasanya seperti ini, jadi Bapak dan Ibu perlu beberapa detik untuk membaca soal dan jawaban. Ini jawaban yang benar adalah C. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa? Formulanya kenapa, Bu? Yang dilakukan mengidentifikasi dulu, sesudah mengidentifikasi baru mempraktekkan. Agak dibesarkan bisa lah, Bu. Enggak Bisa. Apa yang nggak bisa di dunia ini? dibesarkan begitu tulisannya layar. Ya. Yang pertama dilakukan mengidentifikasi dulu, Bu. Sesudah mengidentifikasi baru bisa mempraktikkannya. Baru mempraktikkan terus mendemonstrasikan. Biar runtut berarti ya, Bu ya? Ya, harus mengidentifikasi dulu awalnya. Tidak mungkin mempraktekkan dulu. Ya, kalau sudah mengidentifikasi, insya Allah nanti bisa mempraktekkan. Sesudah bisa mempraktekkan, bisa mendemonstrasikannya. Oh, sip. Nah, jadi ini ada yang diminta adalah keruntutan. Ya. Ini mah gampang. Berarti ini soalnya bukan fungsi. Cuma saja yang panjang. Ya kan? Terus sebentar saya sembunyikan Bapak Ibu. Gimana? 10. Kan 10 kan? Di bawah. Nanti 3. Nah, yang kedua, ini disuruhnya bikinnya satu-satu. Satu kisi-kisi itu disuruh bikinnya 2. Apa? Baik. Kena
Kemudian ini sebenarnya yang bagian depannya tidak pakai kan? dulu bagaimana menggeser. Oke, soal yang kedua, bagaimana ini masuk? Waduh, yang batuk ya. Nomor 1 tadi B ya Bu. C. C itu. Tapi saya nggak yakin soalnya akan keluar seperti ini, persis seperti ini, tapi mungkin kira-kira mirip. Ya. Ya. Kemudian, ya, yang penting Bapak Ibu paham. Bentar, Bob. Ini pelajaran Yang Quran hadis kah, Bu? Ini semua mata pelajaran, Pak. Iya, Mak, kalau yang ini indikator pencapaian Al-Quran hadis. Tapi ini adanya di pedagogi, Pak. Jadi semua kelas harus waktu ini. Oh iya. Kemudian yang kedua, bentar, Bob. Ya. Nah, kedua, IPK menjadi pedoman dalam merancang atau saya kasih waktu. Silahkan dicermati apa yang harus diingat dari soal ini ya. Bapak dan Ibu harus cermat ketika ada kata kecuali. Iya. Ya. Nah, kalau IPK indikator itu Recording in progress. yang pertama harus menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu apa Bapak Ibu? Kita mempraktekkan maksud. Ya. Dari taksonomi Bloom. Betul. Cirinya apa yang kata kerja operasional itu? Menganalisis. Yang taksonomi Bloom ya Bu ya? Yang taksonomi Bloom. Belum, tapi yang namanya KKO itu Dapat diukur. yes. Nah, dapat diukur, dapat dilihat ya Bapak Ibu. Memahami itu tidak bisa diukur. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu paham atau tidak sampai Bapak dan Ibu bisa menjawab soal. Ya kan? Siswa dapat peserta didik dapat menentukan atau memasang, memilih, baru bisa menerapkan dalam kondisi apa tuh baru bisa. Mempraktikkan, mendemonstrasikan, meyakini, memahami, apalagi Bu. Menerima tuh susah tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Nah, kecuali kemudian kita turunkan kata-katanya menjadi kata kerja operasi. Oke, indikator dirumuskan dari KD. Benar Bapak Ibu? Tuh. Nah, KD diturunkan dari mana? Dirumuskan dari mana? Ya. KI. KI itu ada berapa Bapak Ibu? 4. Apa aja? KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Spiritual, Sosial, KI 3. Pengetahuan dan keterampilan. KI 1 spiritual. Ya. tahu spiritual, beriman dan ini meyakini Hayati. berapa Bu? Biasanya meyakini dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2 tentang Sosial. KI 2 apa Bu? sosial. Sosial. Sikap sosial. Menunjukkan perilaku jujur. Sosial. Benar.
Contohnya apa tuh biasanya KI2? Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, Diri, bekerja sama, percaya diri, berinteraksi, ya. KI3 terkait dengan Pengetahuan. pengetahuan Pengetahuan, Bro. intelektual, mengamati dengan mendengar, melihat, membaca, memahami. KI4 analisis, Keterampilan. keterampilan. Gini mah lulus semua. Asli. Amin. Amin ya Allah. Nah itu ya dari KI. Oke, kemudian C itu tidak menggunakan kata kerja yang bermakna ganda. Apa tuh maksudnya? Tidak boleh yang mencipta, ya kan? Iya. diulang-ulang. Maha berulang-ulang tafsir. Berulang-ulang boleh bermakna ganda. Itu bisa diterjemahkan ini bisa beberapa kompetensi ada. mengandung beberapa Tindak. mengandung beberapa kompetensi atau tindakan. Dalam Bapak dan Ibu, kalau disuruh menyusun indikator, tidak boleh ada dua behavior yang ada satu indikator, ya kan? Tidak boleh. Serta Di mute dulu dong, di mute dulu. Di-mute, Bu. ya, Ibu. Mahasiswa matikan dulu. Ada yang di sekolahan nggak dimatikan tuh. Men bisa cek siapa namanya tuh. Ini mengolah dengan di sini. Oke, sudah senyap. Nanti kalau mau bicara silahkan dibuka ya Bapak Ibu. Dalam satu indikator tidak boleh ada dua behavior. Kan kalau rumus indikator itu ada 4 ya Bapak Ibu, A, B, C, dan D. A itu apa Bu? Ayo silahkan buka. Yang mau Audiens. audience. D-nya Behavior. D-nya Kondisi. Condition. D-nya degree. Degree. pintar anak itu. Audiens peserta didik mampu apa Bu? Menjelaskan, apalagi mendemonstrasikan apa? Praktikan. Sholat misalnya, communication secara berkelompok setelah mengikuti pelajaran, degree-nya apa? Dengan baik. Dan benar. Dengan benar. Dengan makhraj huruf yang benar. Melafalkan sesuai dengan maksudnya. Akan surah mendemonstrasikan surat dengan makharij huruf yang benar. Baik dan benar. Dan tajwid yang benar. Nah itu tidak boleh ada dua kompetensi atau tindakan. Tapi ada yang nyeleneh nih Bu, A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu aku bukan cinta dirimu. Ini Bu yang mengandung beberapa kompetensi atau tindakan, ini namanya S. Single, hanya ada satu behavior, satu kata kerja, ada satu indikator, hanya ada satu, single. Jadi sebenarnya rumusnya A, B, C, D, S. Nah, aku bukan cinta dirimu saja. Ya. Jadi banyak Pak yang dicintai. Ada cerita yang lain ya Bu. Baik, yang terakhir indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. Jadi di antara ini yang tidak sesuai untuk penyusunan indikator adalah nomor D, ya kan? Karena sebenarnya harus satu saja kompetensi atau tindakannya. Satu kisi-kisi udah 10 menit. Oke, dapatnya kita ini ya. Lanjut.
apa ini? Teori perkembangan intelektual peserta didik. Baik, kita random aja ya. Boleh nggak? Warnanya nggak cukup ini. Nah ini nih, menurut oh ini hafalan nih Pak. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak terbagi ke dalam beberapa tahapan. Manakah salah satu dari tahapan berikut yang tidak sesuai dengan pendapat Piaget? Yang tidak sesuai. Hati dengan, jadi harus dibaca cermat. Ini kalau nomor 1 benar, ya kan? Kemudian nomor 2 ini katanya yang tidak benar, bagian B. Ini mah hafalan bisa dibaca ulang ya Bapak Ibu. Berikutnya, Guru Ahmad selalu mengucapkan tolong saat dia meminta siswa melakukan sesuatu. Ini dilakukannya pada semua siswa tanpa kecuali. Nah ini Bapak dan Ibu bisa melihat kata kunci selalu, kemudian tanpa kecuali. Berarti beliau konsisten dalam melakukan contoh. Ya, kadang soal itu tricky Bu, apa ya? Pinter-pinteran nyari ini aja sih, nyari clue, nyari cara. Iya, pengecohnya. Modeling enggak mungkin. Karena modeling kan berarti model. Kalau model ini kan biasanya di teori belajar mana Bapak? Sosial. Sosial. Pinter deh anak. Ya, sosial. Sosial itu kan perlu model. Katanya jadi guru agama itu paling susah karena paling banyak menentukan sikap anak, karena dia harus jadi contoh makan sambil berjalan. Bisa, ya kan? Sambil berdiri nggak bisa, harus duduk. Apalagi Bapak Ibu, mungkin kadang kita tidak aware, ya kan? Tidak sadar. Kemudian ini banyak. Kalau ini masa remaja. Ibu minta coba tolong anak Ibu, siapa ya? Saya minta tolong bacakan soal. Bapak Wahib. Pak Wahib di situ atau sudah tertidur? Iya Bu. Nah, monggo Pak, dibaca Pak, soalnya Pak, yang masa remaja ini Pak. Terus nanti Bapak pilih siapa di antara teman-teman yang membacakan jawaban yang benar. Silakan Pak Wahib. Di Lamongan kan? Iya Bu. Oke. Monggo Pak. Diperbesar bisa. Oke Pak, siap. Besar sendiri aja Pak. Ini tanda. Masa remaja dikenal dengan masa berbeda dan masa tekanan. Lanjut. Tuhan banyak para remaja yang berprestasi dan berperilaku positif, namun stigma negatif yang sering dikaitkan dengan remaja diantaranya suka tawuran, susah diatur, kebut-kebutan, membangkang, dan seterusnya. Berbagai perilaku negatif tersebut muncul antara lain karena pengaruh emosi yang meluap dan tidak arah dengan baik pada diri remaja. Mengantisipasi hal-hal negatif tersebut, orang tua seharusnya melakukan hal-hal berikut terhadap anak remajanya, kecuali
Pak Wahid pilih temennya yang bukan satu kelas. Lihat di daftar anu tuh Pak. Siapa Pak? Gua Pak. Nyari yang cantik. Budi Kurniawan. Siap. Ya. Oke, jawabannya adalah B. Orang tua perlu untuk selalu memantau dan ikut campur dalam segala urusan kehidupan anaknya. Kenapa enggak kalau pilihan A, guru dan orang tua tidak boleh buat jarak sosial, tapi harus lebih dekat dengan peserta didik. Orang tua atau guru hendaknya mampu membangun kedekatan bahkan menyatu dengan lingkungan anak sehingga gerak dinamika dan berbagai ekspresi anak berada dalam wilayah dan harus ya Bang, Pak Ibu boleh jaga jarak. Ya. Tapi katanya nggak boleh mantau dan ikut campur dalam segala urusan. Gimana dong ini? Ayo Ibu Hidawati apa? Mengapa? Kecuali ya. Boleh jaga jarak, tapi kita harus pantau terus. Kenapa Bu? Kecuali. Kecuali. Jadi nggak boleh. Dari yang salahnya, Bu. Berarti yang salah Bu. Ya. Kalau Jadi orang tua tidak harus selalu ikut campur dengan segala urusan kehidupan anaknya. Jadi hanya memantau saja. Misalnya dia beli makanan apa perlu ditanya nggak? Dia pulang dari sekolah kemudian dikasih bekal misalnya 5.000, nggak ditanya dia beli apa? Perlu karena itu bentuk perhatian orang tua kepada anaknya. Benar. Jadi Kalau anaknya kurang duit, naikkan ya. Yang tidak boleh itu selalu ikut campur dalam segala urusan kehidupan anak. Iya, misalnya apa Bu yang nggak boleh ikut campur? Yang nggak boleh dicampurin? Menentukan cita-cita anak. Ah, benar. Betul. Apalagi? Tidak boleh menentukan. Ya, suka-suka dia lah. Kecuali kalau misalnya dia bilang dia jadi pengen jadi pencopet. Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. penggunaan karakter, Bu. Ya, jadi ini orang tua harus mendukung kegiatan positif ya. Anaknya mengembangkan minat bakatnya dalam hal mengambil keputusan. Sebaiknya orang tua mengajak anaknya untuk berdiskusi. Nah, namun setelah dia mengambil keputusan, dia harus bisa menerima konsekuensi dari keputusan tersebut, ya kan? Anak diberikan tanggung jawab. Ya Bapak Ibu. Iya. Nah, dia ikut karate, dia ikut paduan suara, dia ikut drum band, pulang-pulang dia capek. Udah, nah, itu ada konsekuensi dari satu keputusan. Jika tidak kurangin kegiatan kan gitu ya. Jadi ini teori ya Ibu ya. Nah, hanya panjang banget. Padahal jawabannya pendek. Bapak dan Ibu cermati. Kelas 10 mana? Soalnya ada 1, 2, dan 3. Belajar sebagai hasil dari pembuktian. Kelas 10 mana? Memilih 1, 2, 3, 4 yang wujud. Ya. 1 itu apa, 2 apa, 3 apa? Itu behavioristik. Yang kedua itu behavior. Yang kedua apa yang satu yang behavior? Yang humanistik yang kedua. Yang kedua satu behavior. Kan?
Dan ke-1 behavior. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kenapa Respon dan stimulus. stimulus Dan ya? respon. Kedua, Humanistik. humanistik dari mana? Fasilitator motivator. Ya, benar. Jadi kita guru hanya sebagai fasilitator, motivator. Itu humanistik. Yang ketiga, meniru. Benar. Kata adalah meniru model itu adalah humanistik sosial. Sosial. Sosial tuh. Model sosial. Oke. Manakah yang itu? Oh, ini behavioristik, humanistik, sosial. Nah, ini sebenarnya Bapak dan Ibu lihat ini, jika memilih nggak panjang-panjang lagi. Berdasarkan hasil. 3 buah pentas. Oke, lanjut. Dalam Pelajaran di kelas. Ibu minta anak Ibu siapa ya? Nomor 1 yang belajar Marhumah. Acep, mana tadi? Acep Hudan. Ada nggak ya? Aduh, nggak bisa tidur deh Bapak Ibu. namun kelihatan sama kita. Kelihatan dong. Acep mana Pak Acep? Ibu salah ada ya? Tenang, semua udah tanda tangan. Semua. Mana tadi Mama Acep? Ya sini udah. Acep Hudan, kelas PAI. Kelas Pak. Silakan dibaca Pak. Pak orang mana Pak? Mana? Tasik Bu, Tasik. Tasik. Oh, kemarin saya kelas Cianjur, kelas Tasik. Oke. Silakan dibaca Bapak. Soalnya saja. Nah, sampai Ibu salah aja. Itu apa bisa ditemukan suaranya nih? Kecuali jawabannya adalah untuk mengembangkan kemampuannya dalam menjadi aktivitas lingkungan belajar. Oke, terima kasih Bapak. Emangnya nomor 1 behavioristik. Kenapa nomor 1 behavioristik? Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Dan siswa menjawab. Adanya respon dan stimulus nomor 1. Betul. Kebiasaan ini ya, stimulus, respon. Terjadi respon. Sama ada terjadi stimulus dan respon. Dia akan dapat hadiah kalau melakukan perilaku yang baik. Yang D-nya? Sama Bu, ada stimulus dan respon terjadi juga di situ. Iya. Hasil nilai kayaknya. Iya. E juga. Oke. Kalau ini emangnya apa ini kalau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan? Humanistik. Ya, benar. Jadi fasilitator. Berposisi memahami apa yang dimaukan, yang diinginkan oleh peserta didik. Sip. Pokoknya kalau pemahaman peserta didik itu, nah ini udah teori belajar. Kalau humanistik itu kata kuncinya apa ya Bapak Ibu ya? Iya. Memanusiakan. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Ya, kita berempati, bersimpati seolah kita berada pada posisi peserta didik, ya kan? Jadi Bapak Ibu nanti kalau nyuruh anak menghafal, jangan misalnya suruh menghafal surah An-Naba dalam 1 hari. Wah, mabok gitu Bapak Ibu. Bayangin aja kita sendiri sanggup menghafal surah An-Naba dalam waktu 1 hari.
Jadi kira-kira ya diulang seandainya kita menjadi siswa, sanggupnya berapa ayat sehari menghafalnya, ya kan? Itu humanistik. Ya, lebih kemanusiaan. Kalau kognitivistik apa kata kuncinya? Membangun terdahulu. Pengetahuan awal. Betul, kognitif, ya kan, pengetahuan. Itu maknanya bahwa siswa itu ketika menerima sesuatu itu tentu dia sudah punya pemahaman awal di kepala dia, ya kan? Nah, mungkin misalnya kemudian ketika dia melihat ada kaktus, ya kan, maka dia karena sudah ada mikir bahwa sebelumnya, oh yang namanya berduri, mungkin dia pernah bersusuk batang mawar, bunga mawar, jadi ketika oh ini kaktus nih juga kalau disentuh kan sakit gitu. Nah, itu kognitif. Jadi dia bisa membangun, memasukkan data yang baru, pengetahuan yang baru berdasarkan data yang sudah dia terima sebelum. Kalau konstruktivistik Bangun mandiri proses. Pengetahuannya sendiri. Proses. Bedanya dengan kognitif? Kognitif itu kemampuan pengetahuan ya. Nah, kalau konstruktivistik Masih dalam proses kayaknya. Menemukan keinginan sendiri. Itu tidak hanya masalah pengetahuan ya Kak Bapak Ibu. Kemauan diri sendiri. Dia berusaha merangkai, mengkonstruk, membangun. Jadi bisa Mengembangkan pengetahuannya sendiri. Jadi dia Pengetahuan secara mandiri. betul. Pengalamannya. Behavioristik tadi Pelajaran yang Stimulus dan respon Perubahan tingkah laku. stimulus dan respon perubahan hasil. yang dapat diukur. Kalau sosial, Belajar dari orang lain. Modeling tadi. Modeling. kuncinya. Berikan contoh, Ibu. Ya, Bapak dan Ibu kenapa mau jadi guru? Apa? Panggilan jiwa, Bu. Berikan contoh yang terbaik, Bu. Panggilan jiwa. Ada pekerjaan lain. Guru jadi artis, Bu. mengamalkan ilmu. Gajinya besar, Bu. Berbagi Jurusan. Menjadi role model. Salah mengambil jurusan waktu kuliah, Bu. Iya. Bapak Ibu kalau pengen menjadi coba kalau kena sosial, adakah yang pengen menjadi guru karena Tolong dipanggil dari di WA sosial? Bukuannya mana? Apa lagi? Lanjut, Bu. Dirhatan punya idola, ya kan? Punya idola, ada dulu kayak anak saya dulu, Bu, dia ngelihat guru ngajar bahasa Inggris bagus banget kata dia kan, jadi akhirnya dia pengen jadi guru bahasa Inggris. Itu sosial ya, Bu ya. Kalau behavioristik tadi karena melihat ada kalau ada gajinya gede gitu kan, ada stimulusnya. Apalagi kalau lulus PPG ya, makin sejahtera. Amin. Nah, coba anak ibu cerita ya. Bapak Fajilun. Hah? Ibu kadang Ibu. Ibu kan Bapak? Ibu tadi kan Wahyu. Malah. Ada Ibu Anisatu Latif. Malah Sabari. Yang mengajar pondok juga, mengajar pondok. Iya, Bu. Ya Bu. Nih contoh implementasi silakan dibaca.
Terima untuk menjelaskan kembali materi belajar ulang dan terima kasih untuk memberikan penjelasan yang detail. Maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Menunjukkan kepada siswa bagaimana caranya mengakses materi pembelajaran yang diperlukan nggak bisa ke belakang. Silakan aja ya Bu. Contoh tadi ya, contoh implementasi dari kognitif fisik. Saya tidak. Oh ada memang ini aja situ. Halo? Iya, Jadi pilihannya tadi C ya. iya. Kepada siswa bagaimana caranya mengakses materi pembelajaran. Ini kognitivistik ya Bu ya. Kognitivistik yang itu kognitivistik. Ya betul. Ya. Menjelaskan kembali materi belajar. Jadi dia Kemampuan menjelaskannya kan. Kalau B kognitivistik juga? Ya. Ya. Nomor C bukan. Kenapa? Kenapa bukan? Karena itu merupakan sistematik, Bu. Tinggal cari di internet, jadi tidak memerlukan pengetahuan yang Cara belajar sistematik. Ya, Bapak dan Ibu hati-hati kalau bikin soal ya, karena sekarang apapun ada di internet. Pakai link apa Bapak Ibu? Brandly. Ibu-ibu kalau bapak atau bapak-bapak bikin soal, terus biar gampang nyari soal di Brandly, gitu kan? Anak-anak sekarang pinter Bu. Ketik kopinya di blog Bapak Ibu, atau diketik ulang di Google,